sampai udah. bilang ke WO, kalau sampai ada kesurupan, kalian mau tanggung jawab. Dalam bisnis itu yang lebih baik itu adalah mengembangkan satu bisnis yang sudah dikuasai menjadi lebih besar. Kenapa musik yang selalu jadi korban? Iya, Kalau dalam bisnis tidak untung itu dosa. 90% pengantin Wijaya Kita itu dari klien langsung. Ya itu bedanya musisi yang istilahnya emang jago sama yang enggak gitu. Akhirnya saya punya kedatangan musisi. Tadinya kan cuma MUA, WO. Iya. Mau undang ada yang kenal tapi susah ya dengan Cici. Akhirnya dapat Cici Fora Koheri. Gimana kabarnya? Baik, Lagi. puji Tuhan. Excellent. Lagi santai kok. Iya, gitu. Habis pameran kemarin sih. Iya lah, ngambil hari biasa ya, biar para vendornya istirahat, kita syuting. Kok dulu main musik dari kapan sih? Main musik, dari kecil. Jadi kalau boleh dibilang dari SD sih ya. Sebenarnya bukan dari keluarga musik sih. Cuma koko gua tuh dia yang duluan main gitar. Jadi waktu kecil ya kan di kampung ya nggak ada mainan kali ya, pas itu bagus nih main gitar. Cobalah belajar main gitar juga. Nah dari situ keterusan. Gitu. Pas pindah ke Bandung ada sarananya kan, bisa les sini, bisa les situ kan. Ya udah terusan gitu. Jadi pertama mulai gitar sih. Ari, terus Koko dari pertama udah main bass? Enggak, belum. Jadi kejadiannya lucu juga. Pertama main gitar, terus pas ke Bandung terusin les gitar kan. Itu les gitar klasik di mana tuh, ada di Braga lah gitu. Sekarang udah nggak ada sih. Nah dari situ sekolah SMP kan. Nah pas di SMP itu, pas kebetulan mau ada acara kayak acara musikal gitu. Pentas seni gitu? Gitu. Nah kebetulan tidak ada pemain bass. Jadi udah aja lu bisa main gitar, bassnya agak sama lah gitu kan. Ya udah dari situ nyemplung deh. Jadi sebenarnya dicemplungin gitu. Gue tahunya si Koko pemain bass. Soalnya dari gitar nggak nyambung kok, apalagi bass betok. Iya. Gitar. Panjang Itu juga ceritanya. sebenarnya lebih di apa ya? Karena dicemplungin gitu ya. Bass betok juga sama. Aku Piano juga bisa juga main piano sama. juga sama gitu. Keyboard sama. Teknik beda kok. Oh enggak, kita setelah nyemplung akhirnya tertarik belajar. Gitu. Itu Belajar dengan beneran. masih yang zaman senar di kulit yang ini ya? Oh iya, enggak, kalau kita sih udah yang steel sih gitu. Ada. Nanti kan pemain bass oke. Iya, makanya aku tahu ini pemain bass handal. Tiba-tiba kalau lihat di Wijaya main keyboard, Ya, kadang gitar mah nggak pernah ya ada gitar main. kita emang enggak sih. Iya, bass yang main. Ini weh si Koko teh, cek saya teh segala bisa ya. Kecenderungan yang main harpa. Hah? Koko bisa? Jangan harpa. Kebetulan kalau ada alat ya, kebetulan alatnya di rumah ya udah coba-coba aja. Gitu. Senang belajar. Iya sih. Gitu. Tiup bisa alat Dia tiup. bisa, ada saksofon bisa dulu. Dulu main saksofon juga. Saxophone, seboko. Si Koko apa ya? Saksofon flute juga dulu pegang juga. Sama sih, saya juga belajar dari gitar ke bass. Cuman kalau ini nggak bisa kok, wah. Nah, waktu itu di gereja itu, gereja di kampung ya, jadi cuma ada alat musiknya dulu cuma gitar, bass, sama drum. Nah, si gereja itu beli keyboard. Aku ingat waktu itu keyboardnya D5 Arwan. Nggak ada yang main. Gila, kayaknya kok itu dari 5 Iya. tahun sekarang. Nggak ada yang main kan. Wah gila, akhirnya gue inisiatif pengen belajar cuma. Nah, itu transfer sebenarnya dari gitar ke piano. Jadi gue terjemahin, main gitar gini, di pianonya begini. Ya dari situ udah jalan akhirnya gitu. Akhirnya setelah itu nambah karena senang juga, akhirnya les juga pianonya gitu. Sorry, dari tadi Koko ngomongin kampung, emang asal dari mana? Dari Majalaya. Oh, dari Majalaya. Sedih. Kayak yang Majalaya kecapnya. Ya, Balando. Berarti Balando. orang Majalaya bener. Terus belajarnya di mana? Emang di sana ada yang menyediakan les? Nggak ada, jadi waktu SD ke SMP itu belajar gitar dulu kan. Tapi waktu SMP itu masih bolak-balik, kalau itu tuh ke gereja masih di Majalaya. Gitu. Jadi pas ke Bandungnya baru les gitu. Tapi SMP itu masih bolak-balik tiap Sabtu
pasti balik ke Majalaya gitu. Oh. Gitu. Jadi masih gereja sana, dibutuhkan pemain piano, gue les akhirnya gitu. Sarua itu gereja. Iya, ngomong deui. Kalau sih Sarua dari gereja. enggak, emang udah ada ketertarikan. Oh ini juga sama tuh ceritanya ya. Gimana sih? Pertama apa bisa ketemu vokal tuh ada satu itu ya. Oh iya. Jadi waktu Kayaknya itu, gue kenal deh. waktu itu dia SD-nya Paulus ya. Iya kan gue dari luar lah. Gue tuh SD itu Hawaii. Gitu. dari luar balik ke dia. Gak ada sekolah yang mau nerima gue kan. Harus turun kelas. Ingat gak? Sekarang juga masih ya. Pokoknya kalau dari luar masuk ke Indonesia Ini teh turun kudu turun kelas. kelas. Satu-satu yang nerima itu cuma Paulus 3. Pasti Cuma satu. lulus, pakai fulus. Itu Gua juga ya nggak tahu sih. ya nggak nerima pokoknya Nggak nerima. semua. Karena gue harus turun kelas. Nah, habis gitu ya udah akhirnya gue di Paulus 3. Paulus 3 itu teh sekolah yang banyak menelurkan penyanyi. Ruth Sanaya dari sana. Oh iya? Di Tazen, Iwan Zen semua di sana. Jadi ada guru nyanyi namanya Pak Wempi Pati Paluhi Mazmur 100. Duh, Makanya nggak tahu. ingat-ingat dulu. Kudu Adalah. ketemu. Di situ 100. ketemu. Nah, pas gitu tuh kelas 4 SD. Jadi si sekolah itu tuh suka ngisi VG Natal-Natal, pokoknya acara rohani. Mereka tuh biasa kan karena SD, ayo nyanyi diajar ke situ. Lah, Far suara lu tuh bagus, gue nggak tahu loh itu. Karena di keluarga gue juga nggak ada yang Bukan keluarga penyanyi, musisi. bukan sama sekali bukan. Gara-gara itu, Jadi waktu itu Om Wempi ngeliat ngeliat gue ini potensinya kayaknya bisa gede. ya, gitu. Udah Jadi dari dari Om situ. Wempi. Terus dari situ apa? Dipentasin Iya, dulu. jadi ya ini ya, gue ikutan VG, ngebantuin. Jadi Paulus 3 itu suka mewakili ke gereja, ke apa sih acara-acara ya, acara-acara Natal lah, apa nyanyi. Gue salah satunya. Cuma emang gue juga nggak tahu karena si papa tuh waktu itu tuh udah milih sekolah teh kan semua teh pada nggak bisa kan geus capcis cus aja naon we sekolah yang mau menerima anak-anak gua itu kan gue sekeluarga waktu itu teh ngablin ke sini. Oh, tilona grek cici teh. Tapi di Indonesia pokoknya berapa tahun lah bokap tuh sekolah sekian lah gitu. Akhirnya tetap di Bandung juga. Emang dari Dari Bandung, Bandung ke dari luar sana. itu cuma berapa tahun. Jadi makanya kesini nggak ada sekolah yang menerima, ya udah cuma dia. Itulah Tuhan itu ya bekerja ya. Gue juga gak kepikir ternyata gue bisa nyanyi, gue bisa itu. Teboga alat musik orang mah. Cici bisa main Itu biasa. biola. Nggak bisa. Karena memang bukan keluarga musik. Sekali lagi bukan keluarga musik. Dari suka dan Iya dari emang sekolah ya itu karena tadinya tuh kegiatan sekolah ya udah. Nah sekolah ternyata mereka itu pelayanannya tuh rada luas ya Pia, rada luas. SMP gue pelayanan ada namanya itu ya Mazmur 100 itu. Akhirnya dibawa pelayanan sama Om Wempi. Pelayanan sama oh, makin Iya. tajam terus. Gara-gara aduh, itu gue skill. ketemu dia. Jadi kalau gue nggak SD sih gue nggak akan ketemu dia karena di pelayanan itu gue ketemu. Wih, Majalaya luar Iya. negeri. Kepanggil. Oh gitu. Gitu. Terus kepikirannya waktu itu bikin entertainment ini gimana? Ya kita ngerasa di situ ada modal ke situ gitu ya. Ya. Waktu itu tuh kita dari 97 udah bantu-bantu. Bantu-bantu musik lain gitu ya. Nah pas kan Kan cuma dikit dulu aku makanya juga, Mas Adi. kayaknya aku juga bisa. Masuk saya. Hah? Can lulus SMA, SMP. Sensor ya itu tahunnya ya, tahunnya gitu ya. Masih ngeband kayaknya saya mah masih Gue juga bodoh. masih ngeband. Ngeband juga, asalnya juga dari ngeband juga. Ngeband bareng. Karena dia sobatan sama abangku karena pelayanan bareng ya udahlah panjang pisan lah mau pokoknya gitu kita ngeband waktu itu di Fame Air Station. Station, gitu. Pokoknya di kafe-kafe di Bandung dulu, di Tidis, di mana lagi di Tropicana. Ya, Tropicana, aduh udah laga. Ngalaman sih kayak gitu. Iya nggak? Oh nyata kan, kan. Jadi kita tuh setelah yang kayak apa? Zaman si brosur- Anu yang sekarang di Hotel Anu kan dulu dia bagian Anu. You know what I mean ya kalau dengerin. Masih sobatan sampai sekarang soalnya. Gitu. Terus apa nih? Lihat peluang. Nah, sebenarnya lihat kemampuan sih. Pas Oh lihat, enggak, dulu tuh kan kita kerja akhirnya tuh enggak, maksudnya juga pas dilihat musik tuh, oh lumayan. aku menghasilkan. kita ya itu kita ada kemampuan di situ, kenapa nggak kita coba aja Lumayan kita kuliah sendiri, bikin jadi kita sendiri berdua. gitu. Kenapa kita nggak manage sendiri? Kita kan waktu itu sama lah karena masih bantuin yang lain pas kita
kayaknya kita bisa deh memanage dari situ kita coba. Coba. Dan kebetulan sebenarnya juga timingnya tepat pada saat kita main waktu itu. Emang klien pertama tuh dari teman, tapi klien selanjutnya tuh sebenarnya apa sih sebenarnya onsite pas kita main, itu ada tamu yang datang. Kita main di kafe gitu. Oh iya, kafe. Ngeliat, oh bisa ngebuat wedding. Nah situ. Kafe-kafe ini gitu. banget kayak naon sih. Pokoknya reguleran lah, ya kayak sekarang ini. Iya. Reguleran, kami tiap hari kita Tiap hari di reguleran. situ. 30 Nah, pas ngeliat, hari. pas klien tuh ngeliat itu, oh ya udah coba. Akhirnya kita mulai seriuskan situ. Nah justru klien yang ini tuh awal dari pertama yang itu yang apa dari anak pertamanya puas, anak keduanya, anak ketiganya. Kemudian dia orang ini tuh tinggal di daerah apa ya, Camanik apa ya? Camanik, oh ya. Jadi setetangganya Oh itu tuh dari tradisional. terus ke Sampai kita habis. semua. Tetangga sejalan itu. Jalan taekwondo itu ya? Jalan Si apa tante gitu tuh. lupa lagi. Taekwondo atau apa tuh? Kayak berarti kecemplung juga. Oh, iya. kok. Cemplung. Jadi ada satu kafe, gue boleh sebut gak sih? Boleh nggak apa-apa? Nggak Bebas boleh. ya. Ya, ada satu kafe namanya Atmosphere. Sarah juga masih masih ada. itu si Koko ya waktu itu ya. Maksudnya kita dekat sama ownernya juga. Kami itu dari tahun 97, kami itu seluruh hotel di Bandung tuh kami pegang reguleran. Dulu mah reguleran teh lain reguleran Dan band. cuma piano vokal begitu aja. Vokal. Dulu mah nggak ada. Jazz. Kah? Atau Enggak. pop? Belum, Lebih ke belum pop. jazz, Nah, masih pop. atmosfer Jazz ini juga. yang buka, Iya kan, gua taunya jazz. Dulu tadinya juga sebenarnya cuma cuma piano Ya. vokal sama Billy ya sama saxophone. saxophone. Nah si Oh, ownernya iya. tuh melihat, oh ini kayaknya bisa dikembangkan jadi band. Enggak, bass dulu. Bass dulu, ya, makanya Make jadi bass band. betot pinjeman. Bass betot Ya itu pinjeman. kecemplung gitu. Kecemplung itu Akhirnya keterusan ya sudah beli bass aja. Aduh. Terus Wijayanya sendiri tahun berapa nih resmi ada? 2001 ya? Sebenarnya 2001 tapi namanya bukan Wijaya ya. Enggak, waktu itu 2000. 2000 lah. 2001 mulai Wijaya. Yang Beberapa 2000-nya MC tahu banget. pakai nama agak Disada, ada Sunda, ke Sunda ya. gitu. Cuma waktu itu kalau Beng band Beng sama dia Troy. nyaranin sama Troy nanya ke CS kita. Itu kayaknya namanya nggak umum deh. Terapu Sunda. Nah, itu orang Sunda doang kata Beng Beng sama Troy. kurang bagus. Katanya, oh yaudah, jadi gimana? Ya cuma pakai nama Kita kamu. iseng-isengan ngobrol. Cuma kalau pakai, aku bilang dulu tuh lagi tren pakai nama. Iya, iya, Titik-titik dah, musik masa entertainment. sebutnya. Cuma kita mikir kalau memikirkan gitu, kalau orangnya nggak ada di situ, Mau manjang. agak rancu ya. Walaupun sebenarnya masih bisa, tapi agak rancu juga gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita kan pengennya juga cabangnya banyak nih. Oh, gimana? Tetap nama, tapi tidak ke pribadi. Farm gitu. Paham aja. Gitu. Iya, mun ka tukang cukur misalkan. Kak, iya Rio. Nah, gitu. Wah, Rio emang dek dicukur. Nah gitu maksudnya. Jadi Terus dulu bikin pikirannya dulu panjang gitu. rantainya. Pikirannya dulu gitu, makanya nggak pakai nama depan gitu. Apa ya? Ya udah itu. Oh, berarti dari nama Farm ya. Iya, gitu. Terus emang langsung awal formasi udah Cici penyanyi, Iya, Koko. berempat. Ya. Dulu. Yang lainnya gimana? Bawa juga. Oh, Ya, enggak, seiring waktu nambah kenal, ada ini kita latih, terus ya akhirnya jadi yang sekarang gitu. Dari circle pertemanan sih. Pertemanan juga, jadi misalkan Dan masih bermain sampai hari ini juga dengan Wijaya. Gue mau nanya itu. Ada itu. tuh. masih ada dari awal ini juga masih banyak. ada sih. Dari awal semua. Hebat Itu mah udah kayak band aja. Sobat Iya. lah. Dibilang band nggak ya? Lebih kemana ya? Gue juga bingung. Enterprise kayak. Soalnya terus terang kalau kita teh rada susah ganti pemain Iya, sebenarnya. karena Cocok iya kan. betul. Cocok Karena base-nya juga dari musisi, bukan dari bisnis ya. Ya. Kalau kita mikirin bisnis mungkin ini, tapi kan base-nya kita dari musisi, jadi emang harus ada kedekatan itunya gitu. Kudu Jadi, klop. gitu. Istilah mah Koko pemain bass kudu kawin yang drum. Ya, Ya, betul, tah. gitu. I feel you deh. Ya Ci, itu kalau misalkan dari musisi ya pernah merasakan jadi musisi. Dari dulu nggak kepikiran bikin karya lagu sendiri? Lagu karya waktu itu waktu ngeband kita ada sih gitu. Punya Koko. Punya ada, dulu di Fame Station ya. Oh iya, ada. Si Aku Fam Station tuh ciptaan bikin saya. ini, bikin Kan ada rekam loh. Sebenarnya juga sudah jadi satu album. ada T5 di situ, Brown Sugar. Oh, ingat Terus banget udah deh. dari situ Kompilasi. juga kita sempat mau, oh yaudah coba kita bikin satu album. Sudah jadi albumnya ada berapa lagu ya? Iya. Cuma emang
kendalanya Kayak emang gini sih, agak distribusi. namanya beda. agak susah juga, kemudian menembus jalur distribusinya juga susah, kemudian kita Jakarta. kendala modal juga. Dulu kan Ada cuma lagunya, harus label ya. Label. lagunya juga semua udah ada, dan waktu itu kita recordingnya belum zaman di rumah ya, kita udah recording di rumah. Dia pakai komputer sendiri. Si Ya komputer sebenarnya karena bikin keterbatasan. Tahun Tahun berapa ya? Waduh, 2002. 2002. Oh, Iya, Oke lah, 2002 2003. udah komputer. Iya, tapi pakai belum yang- belum musim home recording. Iya, betul. Masih gitu. Kita kenapa lakukan kayak itu main? karena Mentok kok Icen mah. karena terpaksa, kita nggak ada modal. Jadi modal. udah coba bikin aja dulu. Karena dulu itu kita harus bikin demo dulu sebelum bisa Betul. naik ke situ. Kita ngasihnya ini demo. kaset. Gitu. Tapi dulu lumayan udah multi track juga gitu. Kok garap kok? Pakai ini masih ada lagi. Ada dan kayaknya masih oke ya dibawain sekarang. Aransemen masih bisa R&B ya. dong. Ada R&B, ada Jazz. jazz, ada Saya siap bikin video klipnya. ya mungkin harus Cetak. viral lagi. Emang beberapa Biar Wijaya tuh. Oh, Wijaya ini dengan apa judulnya dulu? aduh lupa macam-macam, lagi. ada bisa. Tapi ada Ada. materinya di komputer ada. Nggak, karena gue selalu kalau misalkan melihat band ya, selalu mikirnya kalau orang lain mungkin mikirnya biasa, kalau gue, aduh ini pemainnya ngerasain stuck nggak sih? Bawain lagu itu aja. Nah, itu. Dengan yang kita teh para musisi kan punya idealis nih. Koko apa pernah merasa stuck? Nah, kalau di Wijaya itu kita tidak stuck karena kita lagu 100% dari klien. Dan kita Siapa? lakukan ya. Maksudnya si klien minta 15 lagu baru, kita lakukan. Wow. Gitu. Jadi makanya tidak pernah stuck. Jadi lagunya, jadi kalau untuk gabung di Wijaya emang kesulitannya kadang beberapa orang udah stres, ini lagu ini gua harus ngulik 5 lagu baru, 8 lagu baru, 10 lagu baru. Dan ada beberapa lagu yang istilahnya setelah kita ulik kemungkinan tidak akan pernah dibawakan lagi. Bukan kemungkinan, sudah pasti. Karena lagu indie. Lagu-lagu indie. Lagu yang tidak umum. Jadi kalau lihat di IG kita ada beberapa lagu mungkin ini lagu apa ya? Ya gitu. Ada banyak, coba aja lihat di IG. Emang lagu yang standarnya, maksudnya standar wedding juga ada. Kita banyak keluarnya yang standar wedding ya, tapi kita keluarkan juga beberapa yang isinya tidak umum di wedding. Gitu. Tidak umum tapi masih dalam ini kan searah untuk ya maksudnya love dan Oh, iya. positive vibe. Nah, betul, iya. Pernah ada yang request sampai aduh ini jangan deh kalau lagi Oh ini ada. jangan. Kita langsung cut gitu. Nah, tuh Langsung cut. kayak waktu itu lagunya tuh kayak dukun-dukunan gitu ya. Gitu. Dukun Ada. Maksudnya lagu secara alam Betty Vera. bukan. Secara musik maksudnya wah, Secara musik oh, tuh ini ini kayaknya ada lagu. kayaknya sih kayak ngundang-undang baru-baru ini ya. Ngundang-undang ini. Tapi kita ulik. jampi-jampi. Kita ulik kamu Kita, lagi. tapi kita nggak bawain. Sampai ada pengantinnya Oh nongkrong iya iya. terus. Nggak Oh iya bisa. kita ulik sih. Tapi pas lihat ini kayaknya agak Kayak mengundang roh. gimana sih gitu. Kita udah ulik, setelah kita ulik berpin. Nggak damai. Jadi mulai agak ya ada kan? ngeh, ada sana. Ini kayaknya lagunya kurang bagus deh. Nggak damai. Ternyata yang minta adik pengantin. Karena suka atau karena apa? Enggak, aku juga nggak tahu adik pengantin itu kenapa ya. Kekeh juga waktu itu. Ngeri kekehnya juga. Ya, kita Sampai berusaha kita dengerin ke menghindar. WO lu dengerin. Ini lagunya Ih, gila. Ci, jangan ini mah Ci, WO aja kita udah Dari sepakat. kalimat aja udah. Kalimatnya aja kayak memang ngundang. Tapi udah keburu kita ulik. Kita sih pasti Tapi pas ngurus mau sih. dia Nggak damai, gimana nggak bawain jangan? damai, Kayaknya jangan deh. nggak damai. Itu kejauhan dari yang gue pikirin sih. Gue yang mikirin paling ya yang tema perpisahan. Itu mah biasa. Itu biasa. Iya. Itu biasa. Ini jauh dari Gue tuh Itu sampai mah udah. bilang ke WO, kalau sampai ada kesurupan, kalian Iya. mau tanggung jawab? Gue bilang, gue sampai bilang gitu. Lagunya ada apa ya Jo? Kita judulnya lupa lagi. Dan jangan memang kita harus lupakan itu. Lupakan. Harus dilupakan. kita tuh nggak hanya sekedar main, kita impartasi musik. Betul. Tuh emang benar. Sampai WO juga pas dibilang, jangan Ci, nanti pusing kalau kesurupan. Ya itu gimana ini? Si WO itu pada ngedengerin. Ya jangan Ci, coba kita alihkan perhatian dia minta itu. Aduh lucu banget deh. Baru-baru ini ya. Karena kalau dari rasa gue akui sih kok, gue pernah suka banget waktu Civora lagi di Horizon
bawain lagu Afgan yang cover Afgan, bawain lagu lama apa sih yang terbaru kemarin-kemarin deh, Apa Yang ya? mana ya? Aku lupa lagi. Banget. Nah. Civora bawain. Itu lagu kan jadi enak banget. Even sampai gua oke, beneran ini tahu Cari lagunya ini. langsung. Cari Spotify nggak dapat dong. Bukan peres ya, tapi beneran karena emang kalau live tuh kan selalu Iya, ini ya. betul. Dan gue suka lagi dia bawain. Thank you. Berapa kali kan gue waktu itu, Iya. Ci, gue minta lagu ini dong. Bagus ya itu, Ci. Iya, iya. Thank you. Senang rasanya. Aku selang dulu ya. Boleh kok, santai. Soalnya mau masuk pertanyaan. Sorry ya, nggak nyangka ya sampai ada yang gitu musik ya. Sampai nggak nyangka. Afgan, lagu lama sih yang Apa ya? Aduh, lu lihat lah lagu, gue udah. Makanya gue paling sorry ya, paling sebel itu kalau udah kalau musik mungkin ya, kalau misalkan aturin aja lagu, orang tuh pada seneng ya. Kalau gue justru kalau aturin aja, aduh naonnya. Bukan gue aja, semua pemain musisi Wijaya, penyanyi Wijaya kalau lagunya diaturin, kita langsung yang merenung. Apa ya itu kayak udah banyak pisan, jadi gue tuh suka bingung kalau lagu sih anu gitu. Nah ini Bayangkan. pertanyaannya ke Cici, kalau misalkan itu kan kayak lagu Nakir, apa yang Cici lakukan untuk mengembalikan mood dan oke, kita bermusik lagi Oke, gitu. musik. Kalau dari gua sih mungkin karena udah terbiasa ya, jadi ya mau apapun, mau nggak suka atau nggak suka atau nggak suka, kita akan jalanin, kita akan ulik. Cuma memang ada kadang-kadang ketemu satu lagu gitu ya, yang lu udah ulik nggak masuk-masuk, itu tuh parah banget. Nah senengnya tuh kami tuh mungkin karena kompak banget ya, gue tuh sesama penyanyi Wijaya, kami tuh saling backup. Walaupun misalkan lagunya itu genre cewek gitu ya, kita tuh saling telepon ke penyanyi teman kita, kan kita tahu jadwal sama si Anu, lu backup gua dong, ini gua nggak masuk dong, dan kita ya kayak gitu ya. Jadi apa ya, akhirnya tuh saling nge-backup aja, akhirnya kita bisa bawain ya. Dan karena kita di backup oleh teman penyanyi, partner penyanyi kita, ya akhirnya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang walaupun kita lagi bete atau gimana ya, tetap sih sebenarnya itu. Cuma itu ada beberapa lagu yang bikin gak mood tuh. Udah kayak gitu tuh, ya itu kita minta tolong. Nah, atau ya itu karena kita ownernya, panggil penyanyi lain. Makanya Wijaya kadang-kadang 3 lagu penyanyi itu bisa jadi, harusnya 2 tuh, jadi 3 atau 4 ya kadang-kadang, untuk nyari mood itu sebenarnya. Karena Iya. itu nggak mungkin kadang-kadang, apalagi kalau udah banyak macem-macem, 2 orang menguasainya, apalagi baru dalam waktu yang sangat sempit ya. Apalagi si Koko kadang-kadang iseng ngasih, kadang-kadang bukan dari Kokonya juga ya, dari pengantainya baru ngasih hari Rabu, wedding Sabtu dong. Oh, Dan itu bisa bilang setengahnya baru, lu mau ngapain, Bo? latihan Ya wis. ada studio kok. Ada latihan sih, kita pasti nggak mungkin lah kita berani kalau nggak latihan gitu. Oke Ya, sih. bayangan gua gitu ya, Civora di saat jenuhnya mengulang-ulang lagu, mungkin nonton drakor gitu lah. Oh gitu. Oh Harry, oke, nguliklah jazz, ya lagunya, oke. Yang penting ini tercumpon dulu. Kan kadang suka ada kudu lari dulu ya, Pak? Iya, Oh, iya. kita sih traveling ya. Dulu aja. Healing. Ya, healing baru traveling, backpackeran. Nah, Kok suka backpacker? Replika ya gitu. Duaan kemana? Ya sebenarnya karena wah banyak. ya bukan Itu rame lu, backpacker aja ngomong udah, wah get lost. ya gitu. Tebak, kita mah udah lah. Kita udah mau 50 negara. Iya. Gua nggak tahu. Boleh bener. menyenangkan. Iya sih, soalnya memang salah kami juga, kami kurang aktif ya di IG ya, makanya orang-orang suka kita pengen tahu. Private nggak apa-apa itu. Cuma maksudnya aku juga kadang-kadang sedih, cuma memang kami melakukan ini bukan untuk itu, untuk kami. Healing, betul. Dulu sih bukan healing kan, dulu kan namanya backpackeran. Kadang-kadang kami kalau di negara antah berantah sih, kok sampai kita ini pulang nyampe nggak ya? Kayak Kok iya sih backpack? pernah, soalnya jauh pisah waktu itu. Ya kalau kita ngeliat peta gitu ya, ini
rumah kita. Ini kita di sini. Kamu waktu itu Waduh, sempat jauh di mana banget. ya, Dik? Bisa pulang. Helsinki, lu kebayang lah. Karena Paling kita- jauh, paling jauh. Helsinki, enggak, Tallinn. Tallinn. Paling jauh. Yang paling aneh Gua nggak tahu Amerika Tallinn itu di mana. Estonia, mana? Estonia. Estonia. Itu sih Dia gua hampir pernah ke kutub, deg-degan loh. hampir ke kutub utara itu. Yang lihat peta Tapi maksudnya Balik tuh. kalau memakai jasa apa sih? travel. Travel atau itu kan Betul. gampang. Itu kita sendiri nggak kenal siapa-siapa dan tidak bisa bahasanya. Betul. Betul. Jadi Itu udah ya bukan makanya- Inggris lagi. Iya Bun. makanya. Swedish, mereka pakai Rusia dan Swedish. Itu salah satunya ya. Aduh nggak kebayangnya jadi pengen bikin entertainment musik kayaknya gede banget nih. Oh, soalnya sebenarnya bukan masalah gedenya. Karena kalau Wijaya Musik itu bisa dibilang dari hulu ke hilir, apa hilir ke hulu sih itu istilahnya. Bukan sound system punya kita sendiri. Alat-alat jadi Oh iya, terus jadi terang dulu tuh tuh ada penasehat, bukan penasehat, ya ini ya, Kosem. ya kosem semua gitu ya. Astagfirullah. Jadi bilang bahwa untuk mengembangkan bisnis itu membuka cabang, membuka apa istilahnya, misal udah bisnis musik, sekarang bisnis makanan, bisnis apa itu agak susah. Terlalu genrenya jadi ngaco-ngaco. jangan bisnis itu yang lebih baik itu adalah mengembangkan satu bisnis yang sudah dikuasai menjadi lebih besar. Contohnya apa ya? Apa yang di bisnis ini butuh apa? Misalkan misalkan makanan gitu ya. Oh makanan tuh butuh beli beras. Ya lu bikin pertanian. Oke. Nanti hasilnya. Hulu ke hilir itu ya. Nah itu maksudnya. Nah sama juga di musik. Musik butuh apa? Oh butuh baju. Baju pengeluaran baju lumayan juga gitu ya. Walaupun nyewa juga kan lumayan. Oh yaudah coba bikin sendiri. Selain lebih murah, model tidak sama. Jadi kadang-kadang kalau kita pinjam di satu apa ya, Iya. satu orang gitu, minggu ini pakai musik kita siapa? Oh iya, kami pernah. Minggu ini baju yang sama dipakai. Dia pas lihat di video tuh, kok sama bajunya ya? Tapi musiknya beda. Itu karena kan dia minjam di satu orang yang sama. Kalau kita kan bikin sendiri. Jadi tidak mungkin sama di yang lain. Gaya juga. sendiri. Lebih murah dan lebih unik. Ya gitu ya. Itu cuma Nah salah satu satu lagi, contoh. salah satu contoh. Misalkan kita di musik butuh apa? Butuh sound system. Di selama ini kita nyewa gimana? Lumayan tuh nyewa tuh, apalagi zaman sekarang makin Sepertiga mahal. harga Sekarang tuh jual makin mahal ya dibanding dulu. entertain itu Gitu. untuk sound. Ya Udah udah. sih jujur ada kasihan dengan soundman sih kalau di wedding melihat yang emang dibayarnya cuma segitu gitu. Kalau punya sendiri mah jauh lebih baik sih. Iya gitu. Indah Emang banget untuk pemain modal ini. sound system tuh emang tidak bisa semua. Iya. Nah, yang pertama adalah modalnya besar sekali. Kalau emang mau mengejar kualitas yang baik, ya kan? Tahu sendiri lah alat-alat sound system kan gimana ya? Anda kan kerja tahu harganya berapa ya? I Jadi, know. apalagi zaman sekarang udah digital, udah segala macam, udah makin harga makin udah gitu. Maintenance-nya kalau speaker rusak aja minimal tuh berapa? 500.000 kena hal yang Speaker simple. impor. Oh, impor udah jutaan. Makin mahal speaker pas Jangan rusak kita kalau makin disewain mahal, berapa Baik. sekarang sewa sound system? Tahu sendiri. Paling mahal itu yang bagus tuh pakai alat bagus ya. 3,5 juta misalkan gitu ya. Itu tuh yang untuk gedung kecil. Ya, tapi alatnya bagus. Rusak satu. Bisa sampai 1 juta sampai 2 juta itu untuk benerinnya. Saya ngalamin. Butuh saya. waktu lama Butuh lagi. waktu lama gitu, kadang-kadang sebulan. Karena partnya nggak ada harus impor dari Oh, luar. sering. Gitu. Karena kan speakernya speaker impor. Gitu. Ya tapi ya itu resiko yang harus dihadapi karena ada keuntungannya juga alat sendiri ya. Jadi tahu kita ini gimana. Maintenance tahu. Maintenance tahu gitu. Jadi kepuasan juga bisa terjaga, kualitas bisa terjaga. Gitu. Tapi terus terang semenjak kami punya sound system sendiri, grand piano sendiri, ya memang jadinya kayak ya kebayang nggak pengeluarannya tuh terrem gitu. Jadi kita bisa saving untuk ya yang lu bilang itulah traveling lah gitu. Karena Tapi memang semuanya Tapi emang usahanya makin ini jadi udah mikirin musik, harus mikirin sound system. Jadi nggak bisa dilepas begitu aja. ya senangnya ini si Koko kan dia kan Maranatha Elektro. Ya, Dan kebetulan dia juga itu sound system itu dia cinta gitu, passion. jadi dia tahu nggak sih merasa- gitu. Jadi semua kalau mungkin yang teman-teman lain mungkin yang nggak ngerti, jadi tidak bisa cuma asal beli speaker, asal beli ini, karena cabelingnya gimana? Bisa sih beli, tapi kebayangkan sekarang untuk cabeling misalkan kabel yang apa XLR aja ya,
Yang 100 meter aja udah berapa gitu. Yang paling murah 100.000. Kalau kita bikin kan bisa cuma 60.000 ya, kualitasnya bagus gitu. Nah, jadi dari situ saya bisa menghemat. Kebetulan saya untuk di sound system ini tidak menggunakan jasa luar untuk instalasi. Saya sendiri untuk perkabelan audionya saya sendiri, perkabelan listriknya juga saya sendiri. Jadi semuanya sendiri. Maintenance juga beberapa speaker kalau kerusakannya sedikit saya benerin sendiri. Gitu. Jadi kalau yang udah melibatkan agak susah gitu ya itu kebaksa ke tukang Keyboard servis. rusak, dibenerin Keyboard sendiri. juga bisa, Piano rusak. Itu piano falas kalau yang asli disetem sendiri. Benerin sendiri. Stem sekarang dulu ya kita zaman piano akustik juga udah berapa gitu. Sekarang udah mahal banget. Gitu. Anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya memberdayakan yang bisa kita lakukan sendiri sebelum kita menyerahkan ini ke orang lain karena akan keluar biaya kan. Gitu. Nah itu jadi bagaimana triknya dari bisnis musik ini kita bisa menganggap sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Kok kalau misalkan kayak gitu, yang gua nggak bayangin, sekarang Wijaya tiap 1 hari aja, kalau nggak 1 minggu bisa keluar berapa tip? Paling 4 juga bisa sih. Tapi kan tergantung yang sewa kan. Soundman-nya kok itu Ada. sampai 4 Iya, bisa. kita sampai 4. Dan soundman kami top. Kita Wijaya udah 20 lebih. Biayanya modal mah. Ya enggak. Transferannya lumayan. Tapi kan kita nggak beli langsung gitu. Kita beli Nyicil ya. ya. Kita bikin satu Dan unit direkam dulu. ini direkam nggak? Direkam ini. Apanya? Masih direkam ini omongan ini. Masih Satu direkam. hati. Bikin satu unit dulu, terus kemudian ini berkembang, butuh lagi ini, bikin lagi gitu. Iya. Karena yang gua tahu kan banyaknya kalau yang musik lain mereka ada nge-hire sound system sendiri nih. Iya. Oh, kita Koko independen punya. Iya, benar. Oh, termasuk orang juga kita didik aja. Didik semua. Karena kalau kita ngandalin outsourcing tuh secara jadwal nggak terjamin. Iya. Misalkan ada acara mendadak, oh orang ini karena outsourcing dia udah di hire sama orang lain. Sound lain. Betul. Ya, jadi gimana job kita? Jadi Apakah tarik-tarik ya. betul? Kalau udah kayak gitu kita nggak ada orang, apa kita jobnya kita tolak? Nggak mungkin kan? Betul. Sayang gitu kan. Nah akhirnya semua harus mengandalkan usaha sendiri gitu. Termasuk juga musisi. Saya pernah pengalaman ya. Ada satu alat musik khusus. Begitu saya coba karena kita hire dia untuk tanggal ini. Oh nggak bisa, saya udah nggak bisa. Oh gitu. Terus saya kasih tanggal lain. Oh udah nggak bisa. Waduh, ini nggak bisa begitu. Sedangkan ini tuh unik harusnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ciptakan pemain ini sendiri gitu. Iya. Yang misalkan macam yang nggak umum kayak apa harpa gitu Misalkan apa. gitu. Ya, karena kita itu sebisa mungkin tidak menggantungkan diri kepada yang lain. Ya. Jangan sampai karena yang faktor ini nggak bisa, kita juga tidak bisa mengambil job ini gitu. Atau mengecewakan klien kan itu paling sedih Gitu. sih. Jadi kalau saya itu kebiasaan kita ciptakan saja. Kalau emang ini Sampai tidak pemainnya juga. Iya, itu. kita Kalau latih aja. Kalau masih ada waktu kita latih gitu. itu semua dari musisi, semua itu penyanyi, semua itu kita kasih nilai ke mereka. Makanya gue tadi awal bilang kan, mereka tuh belasan tahun, puluhan tahun itu masih main sama kita. Itu semua penyanyi-penyanyi itu yang sekarang dari SMA, dari kuliah, ya itu semua. Biola kami, pemain biola kami itu dari mereka kuliah sampai sekarang ada anak 2, anak 3. Mereka yang udah kuliah S1, S2, S3 semua masih sampai hari ini. Total berapa orang, Pak? Aduh, Ada gua 40-nya ada ya. 30, 30, 40. Yakin. Muedan. Kalau dikumpulin ya gitu. Kumpulin ya. Makanya tiap hari Kamis kan Kita kita pianis latihan. saya ada 4, pianis basis ada 4. Tapi ya, maksudnya sengaja. ya sering mana sama kita gitu ya. Ya, tiap kali kita Drum juga latihan ada ya, 4. kita kan latihan tuh ngumpul semua. Tiap hari Kamis tuh kita pasti latihan 20 tahun nih, pasti latihan, pasti makan bareng, makan siang bareng. Makanya memang rada beratnya itu kalau orang mau masuk jadi- Wijaya itu mereka harus bersedia untuk latihan tiap hari Kamis. Oh ya, itu juga. Harus lah itu mah. Harus, ya kan nggak semua Nah begitu. ini juga kita sekaligus latihan, sekaligus juga menciptakan kekeluargaan di situ. Jadi jangan cuma asal latihan, pulang udah. Nah gimana caranya supaya mereka tetap stay di situ? Ya udah kita sediakan makanan. Makan siang 21 tahun. Oke, pertanyaan simpel. Kamis latihan.
taruh kata Sabtu atau Minggu turun 4. Kita ngebagi waktu latihan itu. studio Kita ada dua tempat. Sedih. Kita ada dua Lebih tempat. daripada ini, kita ada dua tempat. Dua tempat. Studio band sama studio akustik. Ya gitu. Jadi kita bagi langsung grand ini pianonya, gitu. Pak. punya. Punya studio akustik. Kan gua grand piano ada 3, Bo. Heeh. Gitu. Iya. Seneng lah, lu pokoknya kalau lu main ke kami pasti happy deh. Kantor di mana kok? Di rumah Itu sih di sebenarnya. rumah. Tapi kita ada bagian khusus dari rumah yang kita khususkan untuk bisnis. Bisnis. Ini. Untuk gudang alat. Alat ada, lu bisa lihat. Studio ada, studio Ruang kedua. kostum ada. Ruang kostum ada. Gua mau nanya gue juga ya. Ada. Oh, ada fotonya. Segede gini lah. Segede gini penuh dengan baju, ngegantung semua. 2 ruangan, 1 ruangan untuk perempuan, 1 ruangan untuk laki-laki karena gua jas aja udah macem-macem. Dan 1 warna itu bisa sampai belasan karena kita orkestra. Kalau orkestra kan Gua jas banyak. putih punya sampai 20 apa 30. Karena pernah waktu itu 1 hari 3 orkestra, 3-3-nya jas putih semua. Ukuran gua makan beda-beda. Oh, tenang Iya, aja. ada banyak. Wah, gak kebayang Aduh, kan gua. kalau ini tapi seneng sih, puji Tuhannya seneng. Ya gua gak kebayang apa gitunya. Berarti Ya bergerak-gerak senyap banget ya, nggak gaul sih Lu- kita. lu punya genset kok ya berarti ya? Ada. Tahu. Enggak, kalau misalkan Iya, ngomong betul. sound Iya. system, Iya. udah nggak mau pusing lagi untuk masalah source power. Iya. Pasti Kalau udah mati lampu ya, Oh, jangan sorry, guys. maksudnya bukan genset di lokasi ya, tapi genset di rumah. Di Karena rumah, mau. latihan itu kan, ya itu juga. Itu bukan yang masih. bukan kalau yang di venue kita nggak ada. Kan itu orang deko. Orang deko. Enggak Tapi lah. punya 2 mobil Enggak. gitu. Oh iya, Dekor. enggak itu enggak. Kita Tapi di rumah kita tidak ada. dirauh kusiku, Ah. tidak. Enggak. Karena itu kan bukan ranah dari musik, jadi kita lokasin aja. Lokasin aja. Mungkin tahun depan ya, Iya. boleh. Tapi maksudnya di rumah, karena Kamis itu kan latihan, kan akan sangat sia-sia begitu latihan listrik padam. Betul. Gitu kan? Gimana? gede loh kok. Iya makanya kita. Genset namanya. Ya, AC ada- lah. Iya. Genset. Jadi kita ada genset di rumah gitu untuk mencegah hal begitu terjadi. Ya tetap latihan jalan walaupun listriknya PLN-nya mati gitu. Kan sayangnya udah datang. Ada satu sih kok yang belum kok. Kenapa? Kedua masang PLTS. Nah itu berapa itu? Kok nih? Lagian sekarang mendung ya. Itu kok. Nanti aku mau ngobrol di belakang tentang itu kok. Pasti kok ngerti deh. Nih gua nanya nih, Ya. banyak yang nanya ke netizen. Kita masuk pertanyaan aja ya. Wih, Ci, pertanyaan pertama langsung gini. Takut. Gimana? Ya waktu COVID tuh, Wijaya ikut paket enggak? Oh, seriously? Kalau kita sih enggak ya, karena kebetulan klien yang kita dapat lumayan bagus. Ya, kita nggak bisa spoil namanya, tapi pada saat COVID juga ada beberapa yang tamunya di atas 1.000. Wow, Bayangkan Sering. gitu. Aduh, itu saatnya salah. semua lagi tiarap nih. Hebat sih kok. Jadi kita emang berusaha tidak meminimalis Format praktek musik. ya. Nah, itu. Tapi kita ada, emang mungkin tidak akan bisa orkestra kayak gitu ya, tidak sering-sering ya. Ada waktu COVID orkestra ada, tapi tidak emang sering, tidak sesering misalkan paket yang standar ya, standar itu band atau small band gitu. Tapi yang untuk cuma berdua gitu ada nggak sih? Nggak ada ya. Kalau untuk paket enggak, tapi Nggak ada sih. hampir enggak ada sih. Hampir Makanya nggak waktu ada itu sih. memang beberapa WO Oh iya, kita nggak ikut paket tuh ini. jadi gitu beberapa WO tuh nawarin, Ciko kita ikutan paket gini-gini, kita bikin yang murah cuma punten ya, misalkan keyboard sama penyanyi, keyboard sama saxophone. Tapi waktu itu kami berpikir, gue tuh karena mungkin ya biasa ya karena udah kayak keluarga ya, gue tuh mikirnya gini, kalau nanti kita misalkan kita ambil paket misalkan cuma penyanyi sama keyboard, Kasian. si pemain drum, Betul. gue tuh ngebayangin gini, pemain drum tuh bakalan satu pemain bass, nanti Ci ada jadwal, oh ada, lu nggak ada, nanti minggu depan juga pasti kayak gitu. Ada jadwal nggak? Itu tuh gue ngebayangin di posisi mereka lagi corona, sedih banget. Jadi waktu kemarin itu terus Nggak terang maksain gitu ya. Harry tuh aduh gila pasang badan lah gue tuh, kalau lu tahu ya. Ya, karena Mohon maaf ya sempat beberapa ada beberapa tempat agak bentrok sama dia kita. karena gue udah gak tahan. Kita Kekeh mempertanyakan kenapa band. tidak boleh
misalkan kenapa harus berdua, masalahnya apa? Iya. Jadi saya kadang-kadang kekeh gitu. Ya sebenarnya mereka juga tidak bisa menjawab sebenarnya. Jawaban yang paling klasik adalah, apa oh sih, ini aturannya. peraturannya gini gitu. Sampai harus dihalangin mic. Betul. Tapi Bukan. kalau itu kita lakukannya asal Oh, bisa kita jalan bisa aja jalan. dulu. Tapi dengan format yang gede waktu itu format band. Tapi suara kecil awal-awal kita pakai. Pokoknya gimana lah caranya anak-anak dapat apa kerja. Tetap ada kerjaan. Itu gitu ya. aduh fightnya itu sampai sorry ya ini kalau misalkan ada venue yang mungkin tahu ya, mohon maaf kemarin Koko sampai pernah di meeting banting mic, rame karena gue udah gak kuat, Itu peraturannya ribut soalnya. masih rancu kok kemana-mana soalnya. Betul, karena kenapa yang musik yang dikorbankan? Gitu. Iya, Enggak, dan secara ini juga kita musik itu stay di ini, tidak akan ada penyebaran karena kita cuma di satu spot kan, diam gitu. Justru Kita yang udah pakai lebih masker, lebih udah gawat pakai. itu yang bisa jalan-jalan di tamu, nah siapa vendor siapa gitu kan. gitu. Gitu Punten aja, ya tidak ada pengurangan tidak untuk yang relevan. lain-lain, nggak ada pengurangan, cuma tidak relevan. musik, Kenapa ke bener-bener. musik gitu? Kenapa musik yang selalu jadi korban? Iya, sedih banget ya. Gitu. Padahal satu pesta tidak ada musik kering ya. Ya nggak ada kesenian. Gitu. Apa balik zaman dulu Di mobil aja gua maksain mau radio juga yang penting tekeeng ya. Pemok kayak zaman dulu beda. cuma playback doang gitu ya. Mendingan sekalian begitu aja ya. Spotify. Sip, lanjut. Si tuh ada yang pemikiran. Tapi kayaknya udah jawab tadi ya, traveling. Apa yang dilakukan pada saat jenuh bawain lagu orang? Nggak kepengen bikin lagu sendiri? Iya. Tadi sudah dijawab ya. Doakan ya kami ya. 2024 Iya. Wijaya keluarin album. Amin. Cici Koko, sampai kapan akan bermusik? Sampai masih dipanggil dan dibutuhkan. Karena Iya. kita itu tidak mengenal tidak mengenal pensiun. Iya, kami. Karena Betul, saya itu musik belajar lama. bahwa selama kita hidup jangan pernah pensiun. Iya. Gitu. Tetap kerja gitu. Ya kebetulan kerja kita di musik ya kita kerja. Selama misalkan di musik udah nggak ini kita akan cari sesuatu gimana tetap bisa kita kerjakan. Aktif. Gitu. Aktif. Harus Jadi tetap aktif. aktif gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan musik sampai mati lah. Ya. Sampai Tuhan panggil. Lagian kan Koko Cici mah kalaupun enggak di wedding masih pelayanan juga kan ya, nyanyi ya, masih aktif. Masih ada pelayanan di luar gereja juga ada sih gitu. Gitu. Ya sih musik kan nggak kenal umur dah. Yang, Iya. Betul. yang senior juga banyak yang masih main. Iya, masih berjaya. Heeh. Pikir band-band itu lebih gila lagi bayarannya loh, itu yang para senior-senior. Oh gitu. Ya kalau bisa lihat di musisi ada yang meninggal waktu main musik ada loh. Ada. Di panggung musik ya almarhum siapa tuh? Saya ingat dia meninggalnya waktu pelayanan. Siapa ya? Pemain gitar kalau nggak salah. Waktu pelayanan. Pemain gitar. Wow. Gitu kan. Asik banget kan? Lagi Doing. musik pelayanan. Lagi Iya, dipanggil melakukan Tuhan yang pada dia saat suka. Aduh, Gitu. gila, bless banget. Tuh, Ci, gimana caranya tetap eksis di dunia wedding yang begitu kacau? Siapa itu? Kenalan dong. Kata siapa? Tetap eksis ya, tetap lakukan yang terbaik saja ya gitu, dan tetap eksis. Akhirnya tetap sebisa mungkin kalau ada pameran kita ikuti. Iya, kalau Jadi Tuhan kasih nama rezeki. kita tuh harus selalu ada. Saya kadang punya punya pemikiran begini. Kita ambil produk yang lain yang sudah lama dari tahun berapa tuh, rokok misalkan, apa ya, Gudang Garam. Sampai sekarang mereka masih iklan. Betul nggak? Nah, dari situ juga mereka aja yang istilahnya udah mungkin asetnya udah triliunan dan merasa mungkin juga udah secara nama mungkin udah nggak ada yang ngalahin lah ya, tapi masih mengiklan loh. Karena apa? Mungkin mereka juga pikirannya tuh adalah saya itu, Gudang Garam itu bukan sesuatu yang tidak tergantikan. Gudang Garam itu akan tergantikan kalau kita tidak berusaha apapun. Tuh, prinsip kami. Jadi supaya tidak tergantikan bagaimana? Harus tetap berusaha. Usahanya gimana? Ya iklan lah, meningkatkan produk lah, memperbaiki kualitas, begitu. Sama juga karena musik entertainment juga boleh dibilang bukan sebagai hobi sekarang karena sudah melibatkan uang. Saya selalu tekankan begitu. Kalau sesuatu sudah melibatkan uang, jangan anggap ini sebagai hobi lagi, tapi sebagai bisnis dan ada tanggung jawab. Betul. Karena melibatkan uang orang lain.
yang sudah dipercayakan kepada kita kan. Nah, jadi setiap job yang kita dapat, kita harus coba atur segimana dari ini keuntungannya gimana. Oh ya, satu lagi, saya punya prinsip. Kalau dalam bisnis itu harus untung. Kalau dalam bisnis tidak untung itu dosa. Itu bocor. Bukan bocor lagi. Jadi saya lupa lagi siapa yang ngomong bisnis itu harus untung. Kalau tidak untung itu bukannya bocornya, tapi dosa. Kebayang nggak? Next Dosa, level itu ya. mungkin dosa ke kita karena kita sudah mengerjakan segala sesuatu, kita tidak mendapatkan sesuatu, badan kita capek. Kita berdosa pada badan kita yang sudah mengerjakan usaha yang tidak mendapatkan udah effort. effort ya. Jadi pikir, oh iya betul juga. Jadi setiap usaha dari Wijaya Musik itu tidak ada yang rugi ya, pasti ada untungnya. Nah, dari keuntungan itu kita harus pintar-pintar atur mana yang bagian kita, mana yang untuk maintenance, mana yang untuk promosi ya. Kita harus bagi-bagi itu supaya tahun ini kita bisa ikut pameran. Kemarin kita baru ikut pameran ya. Tahun depan kita masih bisa ikut. Tengah tahun ini kita masih bisa ikut lagi. Udah dialokasi. Sudah ada Betul. memang Jadi kayak gitu. manajemen keuangan itu sangat penting sekali. Aku yang banyak dengar orang nggak Iya. ngerti. Nah itu kadang-kadang kita lupa ya begitu dapat uang, wah berapa gitu. Lupa bahwa itu bukan uang kita. Iya, itu betul prinsip. Berarti di balik sebuah harga juga ini tuh ada biaya buat maintenance, Iya. buat biaya buat promosi tahun depan. buat apa ya? Buat lu pameran modal Iya. promosi itu tahun depan. Iya. Jadi Kami harus ada harus- itu harus- kos-kos. Jadi emang harus kita sih gitu. Makanya kalau ada sesuatu terjadi yang jangan penyakit atau apa ya itu mah udah di luar kuasa kita ya, tapi kalau memang Tuhan mengizinkan, kami tuh Tuhan sudah siapkan untuk tahun depan. Dalam walaupun misalkan tahun ini kurang bagus misalkan atau apa, itu sih Kita udah caranya. prepare. Well prepare. Kalau Wijaya itu ada pameran itu pasti selalu kita ikutin. Kalau ada yang nggak diikutin, emang ada beberapa faktor. Pertama, emang biaya terlalu besar ya. Kedua, kita menilai bahwa ya maaf banget bahwa pameran ini boleh dibilang worth it. tidak bonus yang nggak worth it atau tidak bonafit gitu ya. Dan kita menilai kayaknya tidak memberikan keuntungan pada kita. Ya pasti tahu juga ya, orang lain juga sama. Kalau sesuatu yang tidak udah yakin kita perhitungkan itu tidak akan memberikan manfaat, ngapain kita ikutin? Jadi kok pelajari juga ya. Iya. Oh, oke nih. Iya, harus Jangan sampai nggak akan ada efek nih. Iya. Jadi kita harus bisa- jangan membabi buta juga Heeh, ya. berhikmat Semua ya. kita ikutin. Akhirnya loss di keuangan kita. Cerdik juga ya. Iya, harus itulah makanya banyak doa teh minta hikmat ke Tuhan. Tapi terus terang dengan manajemen yang baik, kalau kita ini kayak kemarin kita corona, percaya atau enggak venture, satu kabel pun tidak ada kami jual. Kita tidak ada jual barang satu pun. Malah bisa dibilang Karena ada saving. Malah kita juga bantu dari istilahnya pemain-pemain kita yang oh iya. kita bantu. Koko juga. tuh kerjaannya kemarin ngebeliin alat-alat musik anak-anak yang misalkan udah nggak ini, betul. dia beliin dia ambil. Nanti lu punya duit, ambil alat musik Terus lagi. kita support juga beberapa. Kan nyampe ke saya gitu ya Pak. Kan nggak band baju musik. Ya, sedih banget kayak waktu kemarin itu pada ngejual ya. Tapi Iya. Tuhan tuh baik, satu pun kabel tidak, malah Ya, kita, kita bertambah masih tetap belanja. Kalau sound kita juga kan ini nggak ada kerjaan gimana ya gitu. Ya udah kita kasih sembako atau apa. Jadi kita masih ada spare uang untuk ke situ karena dari hasil manajemen keuangan yang baik. Iya. Siapa yang memanajemen? Iya berdua sih. Saya berdua. Iya saya ya. Tapi emang Kok pintar berarti. Saya ini cuma dia yang ngarang. Kalau saya sih, ada pengen beli ini. Nanti dulu. Bas baru. Nanti dulu. Mendingan pakai ulin bisa duaan. Nah, sebenarnya kontrolnya dari berdua. Emang saya yang nyimpan ya, saya yang ini. Tapi yang kontrol segalanya kita dari berdua. Kadang-kadang, oh butuh ini. Jadi emang ada yang disebut skala prioritas itu harus benar-benar dilakukan ya. Kalau emang belum butuh, ya jangan dulu gitu. Kalau atau emang kayaknya nggak butuh tapi suka, lihat dulu kita ada uang dingin nggak yang untuk membeli istilahnya barang ini mahal. Kalau kita pengen banget,
tapi ini tidak akan memberikan manfaat. Maksudnya Jadi duit tuh. tidak akan jadi duit gitu. Cuma jadi bahan bangga gua Kepuasan punya- doang. kepuasan doang. Nah, itu harus memakai uang dingin. Yang istilahnya apa ya? Gila, gak nyangka kok ya. Oh, Selain gitu lah, main bass, gitu. dia pinter main keuangan. Ya semua karena kita uangnya nggak berlebih. Jadi Iya. supaya bagaimana kita tidak terjebak oleh hutang, tidak terjebak oleh tidak bisa makan sampai begitu ya. Gimana caranya? Ya Atau itu. player nggak dibayar, Gitu. Jadi sound harus system nggak dibayar. harus kita ikutin manajemen keuangan yang baik gitu. Jadi eksis mah tetap juga ya, Koko di medsos juga gitu iya. ya, untuk tetap ya. Karena yang gua tahu kan mungkin wah ini Wijaya rame gini nih bagus, apa hubungannya ini sama para vendor Nah lain? justru kita kalau untuk dari segi vendor kita jangan gaul. Iya sih. Ih, sih kok Kalau yang lain kemana, bersepeda bareng gimana, ngafe di mana, Koko mah transfer ya kayaknya belakangan. enggak lah, sorry banget kita nggak. Cuma kita tuh sebenarnya emang kalau gaul tuh emang kalau saya sendiri orangnya juga bukan malas gaul sih. Introvert. Ya gitulah, lebih baik mendingan ini, mendingan itu daripada ini gitu ya. Nah cuma kalau diajakin ya suka juga gitu. Cuma untuk sekarang sih karena kendala dari keluarga ya, waktu untuk keluarga juga kurang, jadi kita lebih memilih ke sana. Gitu. Kalau ada waktu kita kadang-kadang juga datang juga sih gitu. Cuma tidak sesering teman-teman yang lain, begitu. Tetap ada ya. Tetap ada hubungan dengan semua semua orang itu harus dibina. Betul. Termasuk sesama vendor juga. Cuma kita tetap juga bagi waktu jangan 100% dari gitu ya. Gitu. Ya maksudnya bagilah semuanya gitu dengan yang ada. Dan terutama juga yang paling harus dibagi dengan keluarga dulu ya. Itu baru dengan yang lain gitu. Kok mau nanya tadi yang COVID ya, di saat orang lain tiarap ada gitu ya, ada job nih, itu dapatnya dari vendor juga. Enggak, kliennya langsung. Klien langsung. Kliennya langsung. 90% pengantin Wijaya Kita itu dari klien langsung. Karena Sisanya dari WO ya. Gila kok, berarti ini teh mupuknya benar-benar subur ya. Iya, gitu. Puji Tuhan. Ngalor terus aja. Gitu. Gua nggak kebayang sih, maksudnya dari hal musik gitu untuk bikin orang lain lor gimana. Kalau gua jelas gitu ya, ada karya dan orang ada di mereka. Nih video aku Iya, misalkan iya, ya. Iya. Kalau musik gitu, mereka merasakan apa ya yang bisa langsung tiba-tiba udah pakai ini aja nih, bagus. Itu dari pengalaman yang dia rasakan. Makanya setiap kali acara harus bagus. Tapi kan secara kenyataan ada satu dua yang tidak. Nah, triknya itu adalah bagaimana pada saat acara yang kita handle tidak berjalan dengan baik. Begitu. Itu jangan dibiarkan. Itu yang disebut dengan damage, dengan kerusakan. Kerusakan di satu kapal kapal laut misalkan ya. Ya. Kalau kita biarkan dia akan menyebar, akhirnya kapal itu akan tenggelam. Ya, sama juga dengan usaha kita. Kalau ada sesuatu yang jelek, jangan dibiarkan. Handle langsung. Gitu. Saya pernah ada cerita. Ini harusnya kayaknya kisah nyata sih ya. Jadi ada satu produk, si customer-nya komplain. Ya, customer-nya komplain, dia langsung telepon ke bagian customer-nya komplain, dia langsung telepon ke customer service ya gitu. Langsung customer service-nya bagus banget, dia tanggapi langsung, ya gimana Pak ini. Nah si bapak itu langsung, ya soal gini, oke, saya udah terima masukannya gini, oke, kita akan handle langsung. Besoknya sudah di-handle gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi komplain. Berarti ini Komplain kita itu ngomongnya service ya. Iya, Iya, jadi service komplain sih. itu tidak bisa dianggap enteng. Karena damage-nya akan kemana-mana. Gitu. Jadi harus kita contain ya, harus kita kekang. Emang itu damage itu mungkin tidak akan pernah kita bisa perbaiki karena sudah terjadi. Tapi bisa kita kekang. Gitu. Gimana caranya? Gitu. Kok sorry di musik apa damage-nya? Oh, Makanya misalkan Apa yang denger? Aduh, nggak enak ketinggian nih. Iya, sound system karena enak, orang itu ya banyak macam-macam. selalu saja ada yang bisa dikomplain. Kita udah melakukan yang terbaik, ya selalu saja ada. Gitu.
Contohnya kayak kemarin, ini lagunya nggak dibawain, ini gimana? Nah kita nggak, padahal gini, kalau kita kemarin coba, oke, makanya saya cek dulu ya gimana. Nah ternyata setelah ini lagu-lagu sih dibawakan. Ternyata kenapa bisa jadi, karena kalau kita tuh kan udah komitmen lagu itu pasti 100% kita bawain. Kok pengantin ini bilang lagunya tidak dibawakan? Kan tanda tanya besar kan? Ke KWC meureun. Enggak, ada kejadian waktu itu, emang pada saat itu acaranya tiba-tiba ada yang banyak yang nyanyi gitu. Jadi lagu dia, sebenarnya lagu dia banyak yang nggak kebawain, bukannya nggak dibawain. Karena waktu itu koleganya dia mau pulang. Padahal waktu untuk dibuka acara open mic itu belum. Harusnya jam 1, jam 12, sejam sebelumnya udah dibuka gitu. Kenapa? Karena si orang ini mau pulang, sedangkan ini tuh Orang atasannya dia. Dia mau nggak mau harusnya ya udah. Nah, karena begini, tamu-tamu yang udah ngeliat, oh udah boleh nyanyi nih. Nyanyilah yang lain. Udah kayak gitu udah jebol. Iya, Kita semua mau. Nah, karena kita kalau bilang, oh maaf nggak bisa, Anda itu bukan siapa-siapanya pengantin. Mau masa kita bilang begitu kan? Nggak mungkin kan? Tapi emang udah koordinasi dengan WO sih. Akhirnya udah buka aja, Buka tapi aja. ternyata jatah lagu berkurang. Padahal pas kita lihat lagunya yang bawain apa? Gitu. Ini kan dibawain, nih kita buktinya. Ini Kita klipnya, bener. ini videonya. Itu yang kita, begitu dia komplain, kita langsung counter gitu. Pertama kali mau komplain apapun, mau salah siapapun, pertama yang harus diucapkan adalah kami mohon maaf. Itu dulu. Ya, ya oke. Ya, memang sih. Mohon maaf atas ketidakpuasan Anda. Oke, saya akan cari tahu dulu masalahnya. Mohon diberi waktu supaya kita bisa ngomongnya jangan asal nyablak. Enggak kok, bukan ini. Enggak kok gini. Dia langsung asal menyangka enggak gitu ya. Jadi kita harus berargumen pun kita harus pintar gitu. Harus punya bahannya, jangan berargumen. Iya, karena waktu itu Bermain kosong. gue inget Ko Heri waktu itu pernah nanyain ke saya untuk kamera apa yang oke buat ini nge-shoot. Sampai beli gimbal waktu itu. Iya. Sampai itu ya lo pikirin kok ya. Itu ya kalau misalkan kemarin ada Pagar Ayu, mereka sampai nyiapin CCTV karena ini untuk keamanan bagus mereka. banget. Oh iya, Keren. bagus. Lu juga punya itu ya Bagus, berarti. Iya, iya. Ini rekaman kita. Iya, ini ininya kita Oh iya, jadi divisi dari Wijaya itu ada divisi video. Jadi kita video sendiri. sendiri. Abim. Dari situ kita. Hulu ke hilir. Karena sebenarnya itu juga karena apa ya, terpaksa. Oh, Gitu Ya mau nggak mau karena kalau misalkan dapat yang kayak gitu, oh iya, iya. kok Nggak, udah punya nih. Tadinya sih karena kita kan pengen ada video gitu ya. Cuma kalau nunggu dari rekan-rekan vendor Iya, lama. Aduh, kamu ngerepotin kalian. Kita juga nggak enak kan. Emang tugas dia kan bukan meliput full musik, paling cuma sebenarnya klien lain. Iya, bukan kita tahu sendiri. Oh ya udahlah, kita akhirnya ini sendiri. Divisi sendiri. Makanya bisa bebas, bisa full, bisa kita edit sih gimana. Iya. Gitu. Makanya jangan bilang Jadi- pemasukan banyak, pengeluaran juga banyak nih pas. Dan dari video itu ada bukti nih, buktinya videonya ada, Betul. ini lagunya ada, ini ada. Menitnya ada semua. Kita nggak potong. Gitu. Ya mungkin karena ada, oh nih ada yang nyanyi siapa gitu, lagunya apa, bukan lagu Inggris dia, mungkin dia nggak ngeh gitu bahwa itu bukan penyanyi kita, bahwa itu dari Tamu. penyanyi. Begitu. Next question kok. Ya. Gimana caranya bisa masuk ke tradisional? Karena aku lihat klien Wijaya nggak internasional aja. Siapa itu? Yuk sini yuk. Nih gue Oke. curiga vendor-vendor nih kayaknya. Nah, sebenarnya Of course. Nah sebenarnya sih karena kita memulainya lebih awal. Ya, itu tadi 97. Kita dari 2000, Wijayanya 2001 Satu tadi. 2001. Sebelum Wijaya kita udah eksis juga gitu. Secara musis. Jadi bagaimana caranya bisa masuk ke situ? Ya karena kita sudah memulai dari awal. Nah, Tapi kalau dibilang untuk sekarang mulai bisa. bisa sih. Ya apapun juga bisa, Bisa. ya. Mau kita mau Gitu. bisa ya. Cuma tinggal usahanya. Sama sih di usaha yang lain juga. Misalkan kita mau bisnis rokok misalkan, tapi produk rokok udah tersebar semua nih. Gimana caranya kita bisa menyelipkan produk kita di antara banyak produk-produk rokok ini. Bikin yang beda. Nah, caranya gimana? Ya itu.
bisa. Silakan bikin sendiri, saya juga nggak tahu soalnya. Dicoba aja Tapi kalian untuk ikut pameran tuh kan ada Ya, internasional sama gitu. tradisional, dicoba aja. Dan pada saat kalian nanti dapetin, dan itu biasanya pastilah kalau kita udah usaha satu mungkin nanti ini lakukannya terbaik, lalu bikin satu terobosan di sana, Ya. pasti bisa kok. Jadi kalau ya salah satu cara untuk dimanapun ya produk apapun membuat sesuatu yang beda, walaupun produknya sama tapi ada yang membedakan. Betul itu. Sedikit beda lebih baik. Betul. Heeh. Jadi usaha apapun ya, produk apapun, jasa apapun juga begitu. Di saat karena kan zaman sekarang itu sudah ibaratnya sudah tidak ada yang baru di muka bumi ini gitu ya. Betul. Kalau misalkan Orang nyarinya yang unik. ya, Betul. kalau ini WO yang nanyain, aku sarankan belajar adat itu tuh gampang banget sebenarnya, banyak di YouTube. Kita biar tahu aja belajar adat karena sebenarnya tradisional itu kalau kita misalkan WO ya, ini aku asumsinya WO yang nanya ya, misalkan dia pengen WO-in tradisional walaupun dia misalkan bridal ya, bisa, karena kalau untuk vendor-vendor tradisional itu sebenarnya sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi nanti WO itu berupa pengawasan ya sebenarnya secara garis besar. Jadi kalau mau belajar, mau lihat, mau bergaul dengan ini pasti bisa Sekarang udah open banyak, YouTube banyak. pasti bisa gitu. Tinggal nanti kalau udah oke, ikutan pameran gitu. Ya itulah mungkin. Kalau dari Wijaya sendiri karena kita sudah memulai dari Iya awal. sih. Gue amazing sih berapa kali kalau ngedengar bareng sama Wijaya kalau nanya, oh ada di berapa titik, terus ada titik, wah nyebrang kata gue, bisa kemana-mana dua dunia nih. Suka amazing. Iya, makasih. Cici, gimana cara menghadapi persaingan dunia musik entertainment yang makin sengit? Pasti ada musik oge-nya. Sebab nama. Emang makin sengit? Ya sebenarnya sih saya kembali lagi bilang bahwa di semua bidang makin Makin kesini makin sengit. Oh. Semua nggak musik aja ya. Podcast gimana makin sengit? Makin sengit ya. Podcast baru satu. Nah, tinggal tunggu aja tanggapannya makin Iya. sengit gitu ya. Karena kan saya mulai duluan. Iya. Nah, itulah keuntungan dari kalau kita membuka usaha yang istilahnya apa? Perdana ya. Iya. Nah, di situ kita ada benefitnya gitu. Nah, Wijaya itu juga dapat benefit itu dulu. Dulu pada saat kita mulai nggak banyak musik Iya. tuh. Kayak gitu. Itu pertanyaannya kasihan. Ya, oh iya, iya. Bambang ya Oh, enggak, masih itu zaman internasional. kapan sih? Internasional. Bukan dulu. Iya. Iya, kan. Tapi mereka udah naik duluan. Duluan. Kita tapi kita Kami gerak tuh ke junior tradisional. sebenarnya. Ya, Di tradisional belum ada waktu belum itu. ada. Cuma kecapi sulit atau elektronik Kami masuk atau dengan jazz band waktu Beatle itu. gitu. Beatle-Beatlean. Zaman dulu paling elektronik. Kayak Dan gitu. bayangin kami masuk Akustik, piano, saxophone, bass bass, betot, si sama koko, penyanyi. orang tuh ngeliat kita tuh aneh ya di tradisional. Cuma untuk saranku, ini aku mengasumsikan ini tuh musisi pernikahan juga ya yang ini tetap semangat. Nah, cari kelebihan yang bisa kita jual. Ya, itu sekali lagi yang hanya bilang unik. Apa tadi? Lebih sedikit lebih beda lebih Sedikit baik. lebih baik gitu. Jadi karena seperti saya bilang sudah tidak ada yang baru di iya, sini. Gitu. pokoknya kalian cari uniknya gimana. Kalau lu misalkan nih, gue kasih bocoran aja ya. Kayak misalkan kalau ini gue asumsikan untuk bridal, untuk Chinese ya bridal. Terus terang ada sedikit kekosongan di musik Mandarin nih. Coba berani apa sih ya kayak Mandarin kan udah rada kurang ya orang yang mau untuk mengolahnya. Ya, karena emang pasarnya Karena nggak ada. pasarnya Paling cuma Imlek ya, kurang, ya. baru rame itu. Ada Setahun sekali. Atau itu pokoknya cari aja yang mungkin Ya, yang uniknya apa? yang uniknya apa kalian cari. Jangan samain dengan musik lain ya, karena dari yang unik itu orang lihat akan menonjol sendiri ya, akhirnya itu orang akan lihat. Tapi Gitu. sebenarnya gini sih, kalau yang saya lihat itu kalau mau survive berusaha lebih keras. Main yang bener. Nggak cuma Bukan main aja. buat main Ya itu salah satunya memikirkan sesuatu yang unik. Itu tuh butuh usaha yang keras. Ini ya sebagai Daripada Hanya skill loh. Iya. Daripada hanya bermain, ya udah yang biasa aja. Ya kalau yang udah biasa kan pengen bersaing nih, ya bersaing dengan yang biasa kan banyak banget. Banyak. boleh aku contoh kalau ya. misalkan bikin sesuatu yang unik, berarti butuh sesuatu usaha yang lebih. Iya. Nah itu Anda mau nggak? Iya. Nah, Aku kasih contoh nih buat yang pertanyaan yang ini ya. Corona kemarin tuh, jadi kan
lagu tuh kalian udah tahu kan masuknya kayak seperti itu. Lalu tuh tahun kedua corona ya, gue tuh ngerasa waktu itu tuh wedding tuh kayak sedih banget karena inget gak banyak aturan dan sebagainya. Jadi tuh aku sama si Koko tuh yuk biar ini pengantin-pengantin kita cheer up, kita bawain lagu-lagu klasik disco ya waktu itu ya. Kebetulan juga gue ngalamin ya, karena dulu kita main di Fam Station di Club Pesta lah sampai di mana tuh dulu Tropicana. Jadi lagu-lagu yang klasik disco yang dulu itu gue coba masukin ke wedding dan ngebum itu selama 2 tahun kemarin itu. Emang kan lagi balik lagi sih. Tapi gue nggak kepikir. Jadi waktu itu tuh waktu itu karena wedding tuh kayak menyedihkan banget ya, kita duduk pakai masker dan sebagainya. Jadi kita tuh we have to take something yang bikin mereka cheer up. Opi dan gue tuh cinta banget dulu lah sama lagu-lagu klasik disco. Gue suka banget sama Earth, Wind and Fire. Waktu itu gue inget banget lah 2 tahun yang lalu ya. Dan gue nggak nyangka ya, gue pikir itu hikmat dari Tuhan ya kepada kami. Boom dong. Dan waktu itu tuh kan karena pesta kan kecil ya. Ini mungkin buat kalian yang istilahnya ini kesaksian kita aja ya. Itu kan pesta kan kecil. Karena pesta waktu itu tuh kan dari yang dulu sebelum corona itu ribuan. Orang tuh ngelihat musik itu emang cantik dan cuma ngedenger tuh cuma sekilas lalu ya. Bener nggak ya? Cuma sekilas lalu. Iya, cuma ini. Nah karena waktu itu wedding kita cuma harus duduk, harus pakai masker, nggak bisa gerak, otomatis orang tuh ngelihat ke panggung musik. Dan karena nggak bisa kan orang udah kayak ciacu aja dulu kan, kita hidangan pakai masker, kita duduk. Nah dari situ mereka tuh mulai memperhatikan musik dengan lebih detail selama corona kemarin. Itu yang gue bilang kemarin, kami diselamatkan oleh corona. Karena waktu itu tuh pas zaman sebelum corona tuh orang-orang udah lebih yang penting muda, yang penting cantik, yang penting keren ya. Ini tahu what I mean ya. Dan pas corona itu kita disuruh duduk melihat, dan orang tuh menikmati, oh musik tuh harusnya seperti ini, sound yang baik tuh sebenarnya ini, penyanyi yang baik tuh seperti ini. Dan orang itu mulai compare karena kan nggak ada yang dilakukan kalau makan itu apa, nggak boleh ngobrol kan karena di masker, menikmati musik. Dan itulah mereka mulai memilah, oh yang bagus tuh seperti ini. Jadi itu kemarin tuh jadi kayak ngeedukasi kembali orang untuk kembali ke musik yang bagus, sound yang bagus itu seperti apa. Nah akhirnya kita masukin lagu-lagu, ya itulah salah satu yang istilahnya kita cari yang unik. Waktu itu orang lebih seneng kalau lagu-lagu melankolik, karena kalau lagu-lagu melankolik kualitas suara tuh lebih kelihatan ya, warna yang buah. Nah kalau lagu dance itu kan lebih ke ya happy, tapi tuh bener-bener musiknya tuh lebih yang fun ya, itu sebenarnya. Nah kemarin itu seperti itulah kalau kami ngalamin. Nah kalian yang tanya ini, siapa tahu kalian dapat hikmat sendiri untuk dapetin apa. Tetap ngulik. Oh iya, jadi ngulik apa nih? Cari apa ya? Gitu. Next. Civora Koheri masih masih kenal. aktif as a player kan? Ya. Gimana caranya supaya tetap bisa relevan sama lagu-lagu zaman sekarang? Oh, dengarkan dong. Jangan istilahnya kita Ini anti. kayak pertanyaan gue kenal-kenal nih, siapa sih? Jangan anti dengan lagu ya. Malah saya sekarang dengarkan dangdut loh. Oh, Jadi Wijaya jangan- sekarang. Hah? Enak. Nah, maksudnya kan kita geraknya di jasa entertainment ya, kita bukan sebagai artis yang istilahnya membawakan genre kita sendiri. Betul. Tapi kita entertainment, kita tuh General ya? General, harus bisa semua gitu. Nah, jangan sampai jadi beberapa player yang idealis itu akan tersingkir. Betul. Di Wijaya pun ada beberapa yang begitu. Ya, kesatu emang mungkin tidak terjiwai, kedua emang secara skill sudah dipasangkan juga gak bisa, karena mindsetnya sudah gua tuh jazzer, gua tuh poppers, gua tuh R&B, gua tuh apa, kalau dikasih ini aduh nggak bisa, itu bukan genre gua. Balik lagi kata Koko, this is business. Oh iya. Itu bisnisnya. Beda dengan artis ya, artis malah cukup modal 6 lagu lu kemana-mana bayar ratusan juta. Iya, karena ini gua, lu mau bayar gua. Betul. Ini. Nah, kita bukan artis, kita itu entertainment. Malah Koko mah ada, aku mau nyumbang lagu dong gitu. Nah, gitu. Oh iya, soal nyumbang lagu juga itu tidak bisa dianggap remeh karena Betul. siapa tahu yang nyumbang lagu itu adalah next klien kamu. Pengalaman kami. Kalau misalkan dia minta lagu apa, lu nggak bisa, dia akan kecewa. Jadi kita banyak pengalaman minta lagu ini dong, nggak bisa gitu. Apa yang kita lakukan?
kasih 5 menit ya, saya dengar dulu lagunya. Iya. Zaman sekarang kan Oh ya. Selalu kami semua anak-anak Wijaya kayak zaman gitu. sekarang gampang banget cari lagu. Beda zaman dulu, lagu nggak bisa, harus rekam dulu kaset. Kasetnya mana? Kasetnya mana? Sekarang kan tinggal di handphone. Maksudnya kita sudah dikasih kemudahan sangat luar biasa, kenapa tidak bisa kita manfaatkan? Jangan ditolak dulu, oke, istirahat dulu 5 menit ya, kita dengar dulu lagunya, bisa nggak kita bawain? Sekarang mau lagu apa? Chord lagu apa? Ada. Lo nggak? Coba aja cari sekarang. Betul. Chord lagu Sudah misalnya dimudahkan dia, semuanya. udah dimudahkan kan. Tinggal bagaimana kita bermain. Nah, itulah yang akan berpengaruh mana yang musisi pengalaman, mana yang enggak. Gitu. Betul. Begitu kita dengar lagu ini, oh ini beatnya begini, kita udah susun di dalam diri Anak-anak kita. udah pinter banget. Udah susun deh. Oh beatnya begini, sekian ini, Oke, dengan siap, lagu sekali, Zen. ininya gini. Minimal secara basic musik itu kita bisa dan orang bisa nyanyikan lagu itu. Yang terbaik. Ya mungkin detailing kurang begitulah, gitu kayak intronya kurang mirip atau But it's intronya kurang okay mirip. for It's them, mereka udah happy. Yang penting mereka bisa nyanyikan itu karena mereka yang mau nyanyi gitu kan. Ya, itu hanya bisa dilakukan sama yang jam terbang tinggi Betul, sih. gitu. Nah itu 5 menit masalahnya apa Oh, tadi? saya Iya. minggu kemarin Kemarin di Pullman. DP orang, iya saya yang kemarin nyanyi Bridesmaid. Oh, sering. Kebayang kalau Bridesmaid itu Gua dia juga nyanyi, gua sih. emang gua nggak ingat ya dia minta lagu apa. Tapi kalau dia minta satu lagu yang susah dan kita tidak penuhi itu, akankah dealing sama kita? Enggak kan? Tetap ya servis tuh nyangkut banyak hal. Ya. Betul. Karena sekarang klien tuh bisa datang dari mana aja. Ya, jangan anggap remeh misalkan yang klien tiba-tiba ada bapak-bapak pengen nyanyi gitu. Siapa tahu saudaranya ada gini. Iya, anaknya kami sering. Begitu dia nyanyi sama kita puas segala macam, begitu ada saudara ini rekomendasi kita. Atau anak dia. Percaya sih kalau tadi Cici bilang 90% dari kliennya langsung berarti nelor dari situ semua. Iya, jadi istilahnya mereka itu adalah agen-agen marketing kita. Iya. Secara tidak langsung. Oh itu kunci juga tuh. Agen marketing yang kita Ya, tidak kita bayar. tapi yang kayak gini-gini ya jadi pembelajaran juga buat vendor lain juga ya. Ternyata triknya juga ini di luar yang saya pikirkan. Oh Cici. gitu. Kalau tadi kan Cici bilang, Koko bilang ya mungkin kalau saya berpikiran oke kita banyakin gaul nih sama vendor lain untuk supaya nama kita bisa tetap ada. Ternyata beda lagi, nggak bekerja buat Itu bagus. Wijaya. Itu Itu bagus bagus juga. banget. Cuma kalau kalian juga dekat dengan klien, Lebih bagus. Jauh lebih banget. Karena kan kepuasan menelur. iya, iya. Oke, next question. Wijaya Musik format pemain selalu sama, itu-itu aja. Apa nggak berubah menambah dan ganti personal di setiap penampilannya? Oke, kalau untuk format musik, saya pikir sih enggak itu aja ya. Emang cuma sedikit sih band. Band itu ada 3, full band, jazz band, sama brass band ya. Berenam, bertujuh, bersembilan, sama orkestra. Udah, emang kita nggak terlalu banyak, kecuali ada penambahan alat-alat yang unik, bisa kita masukkan ke situ. Nah, kalau soal personil kembali lagi. Kalau masalah musik itu saya boleh ini tidak bisa asal campur. Harus gini. Harus begitu ya, karena itu pasti menjawab kita sebagai musisi. Karena saya melihat, saya dulu juga pernah bantu ada musik Jakarta gitu ya, saya datang ke situ nggak kenal pemain piano siapa, siapa tiba-tiba main di situ, rasanya beda, hasilnya juga beda, akan plain sekali gitu. Nah, berarti kan pengaruh ke musik itu berarti musiknya akan plain dong. Beda dengan kalau orangnya itu aja, klop. Dan lagu yang kita bawakan juga itu aja, makin klop lagi gitu. Intinya mah tinggal ngicep teh udah Nah, tahu. gitu. Anak-anak Nah, juga kebayang sering tahu. kalau yang sudah klop, lagu yang biasa gampang, udah pernah kita bawain. Lagu yang baru gini, itu kan kita udah nyambung. Seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa tantangan kita kalau lagu baru, lu bisa ngulik dalam 2 menit, 3 menit, bisa. Karena apa? Udah klop, kuncinya udah klop dan pengalaman tadi ya. Masing-masing ininya pengalamannya jago, bagus. Nah sekarang dalam satu band ya pengalaman cuma 1 orang bisa jalan nggak bisa kan? Ya harus semuanya. Makanya kita personil tuh hampir tidak pernah ganti, tapi kita tambah gitu ya, gitu. Plus belajar lagu baru lagi terus. Nah beberapa ini emang agak stres juga ya. Lagunya banyak, udah ngejarnya, aduh gimana ini, tapi bisa kok, gitu ya. Kadang-kadang ya,
Satu penyanyi seminggu 18 lagu baru. Iya. Karena Habis kan wedding kan kami tradisional Iya, juga sama siang malam siang beda. malam. Start dari Jumat misalkan Jumat malam, Sabtunya siang malam, Oh. Minggunya siang malam. berapa tuh? Ya, kebayang kan dari ini 3, dari ini 5, ini. Nah, kalau udah itu tuh langsung cia, dan nggak apa-apa sih. Anak-anak Amazing love you. gitu. Gue nggak kebayang latihannya sih. Tapi kalau udah biasa sih, Udah. karena dia dilatih terus ya, jadi makin Udah tajam. makanan, Iya, Makin makanan. tajam sih di ini Oh, sih. makin, ya, itu. Gitu. Makin tajam. Next. Menurut hemat saya, Wijaya musik itu bagus. Tapi kesannya jadul dari penampilan penyanyinya. Apa nggak berusaha berubah pakai stylist biar lebih kekinian penampilan kalian? Terima kasih. Itu Kalau tuh dari segi usia sih enggak ya. Iya. Tapi kita, nah itu, Farah selalu bilang bahwa bisnis musik wedding itu adalah bisnis orang dewasa. dewasa karena orang Betul. Tidak bisa kita, pokoknya dari segi kita ya, Yes, ini kalau nih, yang lain punya gue pendapat, ece-ece, pendapat lain ya terserah, bebas. Tapi pendapat kita bahwa wedding itu adalah urusan orang dewasa. Betul. Yang terlibat pun harus terlihat dewasa. Walaupun kita melibatkan anak 20 tahun, 18 Penyanyi tahun, Wijaya kita akan itu, set sebagai orang dewasa. Iya. Gitu. Nggak Iya. bisa, kecuali kita main di kafe, band-bandan gitu. Ini Nah, udah itu. melibatkan ada tamu orang tua Iya, ya. VIP, jenderal. Formal. Nah, formal. Jadi sorry banget. Kadang-kadang Ci itu anak-anak umur berapa aja. Penyanyi Wijaya yang inti itu di bawah 24 semua. Mm-mm. Kalau lu lihat Tapi kita dandanin dewasa. ada yang 19, ada yang 23, 22. Mm-mm. Kita dandanin dewasa, pakai gaun. pakai gaunnya juga gaun formal, gitu, Formal. nggak yang selutut gitu Iya. kan. Gitu. Karena memang 19 ada. Ada. Ada yang single. ada kemarin baru single tuh. Ada. Tapi tuh pemain-pemain inti ya bayangkan ya. Memang aku kayak itu sih karena ini tuh dewasa ya. Orang kalau mau marry tuh harus dewasa. Cuma memang Itu ya itu sih. Cuma ya makasih masukannya ya itu jadi bahan pertimbangan buat kami. tapi enggak, kalau punya jawab itu tetap ada yang muda-muda juga melibatkan. Iya, iya. Gitu. Ya emang kita juga nggak strict gitu. Ada event yang membutuhkan kesan muda, ada. Ada, Tapi cuma memang- bukan di wedding. Bukan di wedding, gathering. Gathering, Dan terus terang ya, jarang ya. di IG gua itu. jarang Nanti IG. gua bikin lagi. Nanti kita ada IG khusus untuk Khusus event. Bakal Sering. bikin tim ini berarti ya IG lagi ya. Sebenarnya Dan- sih sama sih. Video udah ada. Cuma penampilan. Oh ya, video ada. Tinggal bikin marketing Iya. untuk Nah. ini ya, konten kreator. Iya. Wijaya Enterprise. Kok pertanyaan gua kalau misalkan ini nih makin kesini yang gua amati ya, generasi muda makin tidak terlalu tertarik untuk bermain alat musik, nggak kayak tahun 90-an yang kayaknya kalau SMA nggak ngeband nggak asik deh. Iya, sih emang sih. Nah, Trennya ini emang. gimana kok sekarang makin jarang cari? Iya sih sebenarnya. Ada 1-2 paling kan? Iya, kalau dilihat gitu emang karena mungkin apa ya, zamannya udah beda. Kemudian juga udah banyak banget yang bisa dipilih oleh anak-anak muda ini Iya, selain musik. selain musik. Kalau kita kan dulu zamannya paling keren apa? Ngeband. Kalau zaman sekarang YouTuber kan lebih asik dari YouTuber YouTubers. Makanya kan. Terus lebih asik jadi misalkan cosplayer atau gimana, gamers gitu. Zaman dulu. DJ. Betul. Jadi So sebenarnya many option. karena banyak udah sekarang tuh banyak banyak option. Susah nggak sih kok sekarang nyari? Kalaupun gitu mau Ada, tetap ada karena Tetap ada. ya? jumlah Oh, orang- dan kalau ada jago. Ya. anak muda sekarang itu bagus-bagus. karena aksesnya dipermudah nih. Betul. Jadi zaman sekarang itu yang mau maju bakal maju sekali karena semua bahan, semua materi, semua terbuka lebar. Sudah dimudahkan. Betul. Beda dengan zaman dulu kita kudu ya. ke pasar heula dengan Gitu. kaset Kita akan susah-susah untuk ini untuk apa gitu. Zaman sekarang, beli buku. zaman sekarang tuh asal lo mau tinggal cari. Ya, saya pernah lihat ada di YouTube ada orang belajar alat musik dalam setahun jago. Dia memperlihatkan proses dia belajar. Hebat kan gitu. Jadi emang zaman sekarang tuh kalau punya keinginan akan maju sekali, yang tidak punya keinginan akan tertinggal sekali. Karena yang punya keinginan tuh akan melesat banget. Beda dengan zaman dulu mungkin yang punya keinginan kan punya kemauan gitu karena materinya susah ya mentok segini gitu. Ada syarat nggak kok? Mau jadi, aku mau ikut Wijaya dong, mau main musik gitu.
syarat. Nah, kalau kita tuh emang berdasarkan kedekatan ya. Jadi audisi juga ada Ada dan sih. berdasarkan juga Wah, jurina ieu mah hese. dan berdasarkan lagi keperluannya Iya gitu. sih. Karena kita tidak istilahnya kita tidak bagi-bagi job. Ya. Karena sudah ada yang tetap. Iya. Gitu. Kita tuh prioritas ke Pemain inti dulu pemain lah ya. inti dulu gitu. Kecuali ada beberapa banyak, barulah. Pemain inti, kemudian ada yang Inti kan ada beberapa tim, tim juga nanti pianis kesana. juga kita ada 4 ya kita kesana dulu Iya. gitu. Makanya paling kebantu pas corona kemarin. Semua musik yang berumah gitu, pemainnya pasti makan lah istilahnya. Iyalah, karena akan mengutamakan mereka. Ditunggu anniversary-nya kalau gitu. Aduh, untuk Wijaya ini berapa tahun berarti? Oh, 2001, 2023, 23. 25 cucok kok. Mau kawin aja udah 20 atuh. Ya iyalah. Ini semua untuk kan. Wijaya sendiri keren loh, ngundang pemain musik semua loh. Apa? Next. Cici Maroko. Sekarang dia lihat beberapa musik ada pakai format sequencer dalam bantu penampilan. Oke. Contoh prosesi pengantin biar tampak mewah. Apa Wijaya nggak mau ngikutin? Ada pakai juga ya? pertanyaan. Sebenarnya gini, kalau untuk teknologi gitu kita sangat melek sekali ya, terutama saya juga Udah recording dari zaman juga. kapan? Alat-alat semua juga ada, cuma emang balik lagi kepada jiwa kita gitu ya. Kita beberapa juga kalau kita nggak pernah beberapa lagu kita juga pakai gitu, tapi bukan sequencer, tapi backing track. Misalkan gini ya, jadi pemain drum kita dia bikin loop untuk perkusi karena dia band itu nggak ada perkusi, sedangkan lagunya ada perkusi lebih enak. Misalkan lagu-lagu bossa nova gitu kan, gitu ya. Iya. Nah, bagaimana ya kita pakainya backing track gitu. Backing track jadi bukan sequencer kalau kita. Dan Kalau sangat sequencer itu biasanya mengambil alih full. Ya, Jadi maksudnya yang live itu cuma musisi doang. Istilahnya kalau pemain drum nggak main juga nggak masalah gitu ya. Tetap nyala pemain bass dia, karena saya juga pernah begitu ya di musik lain. Udah ada apa sih gitu. Tapi kalau saya sih lip sync ya. saya bertindak sebagai profesional karena kan punya alasan juga. Saya tidak anti dengan sequencer ya. Cuma kita itu emang bukan jalannya ke sana gitu ya. Waktu itu saya tetap mengikuti. Jadi, nah ini juga saya kasih tips ke beberapa musisi yang mungkin mendengar. Kalau ada dari musik yang tertentu menggunakan sequencer, Anda harus bersikap profesional. Tidak bisa Anda cengiran atau gimana gitu ya. Ini merasa Gue tahu, kita lihat yang gitu-gitu. merasa apa ya? Ngapain gue main juga ada sequencer gitu. Tidak bisa begitu. Anda harus berakting. Ya, Anda harus menghargai musik entertainment itu mau dia main live atau mau dia main sequencer. Anda sudah dibayar. Ya, itu tips saya untuk musisi ya. Jangan menertawakan kerjaan dari musik entertainment itu. Ya. Gitu. Kalau Anda nggak cocok ya jangan terima jobnya. Ya, jangan istilahnya dipoyok di lebok ya. Ya. Gitu kan. Tapi ya tetap pakai back apa tadi? Back. Kalau kita Tapi dari itu backing juga jarang, track, cuma kita jarang itu, sih. jarang. Kalau emang di musiknya tidak ada ya ngapain kita tambahin gitu. Lebih kayak gini ya. Nggak bisa kurang dimainkan dia Itu. mah. Iya, nah itu gitu. Baru datang jarago edan. Ya jangan GR ya anak Wijaya kalau kedengerin ya. Tapi gue tuh kadang-kadang tuh ini anak-anak pinter-pinter banget sih gitu. Jadi memang Ya itu bedanya belum perlu. musisi yang istilahnya emang jago sama yang enggaknya gitu. Oh ini dalam sih kok. Jadi gitu. Nice kadang-kadang. Saya tapi nggak mau sebut nama ya. Saya kenal satu pemain drum. Saya dengar dari ini ada pemain kursinya nih. Pasti ternyata cuma dia sendiri. Saking jago. Gila nggak saking jagonya. Saya tahu kayaknya. Nggak usah sebut nama ya. Saya tahu. Tapi susah bersosialisasi. Ya. Tuh, Lu kenal dekat lagi. Ini saya merasa jangan ini ya. kamu bagus. Next question. Oh, Wijaya ini kuat banget di tradisional tuh kan. Tapi di internasional mungkin banyak yang tidak familiar dengan nama Wijaya Musik. Apa nggak mau hire anak muda
buat ubah strategi dalam marketing maupun penampilan dan segi perform kalian? Oke, Enggak thank you juga Mas ya, Eko. tadi masuk juga. Emang presentasinya gimana ya? Iya, Dari terus 100% terang, untuk yang kalau tradisional, kita tuh sebenarnya sedikit bukan kecolongan ya, corona sih, karena sebelum corona kami banyak juga kan fancy banyak kita juga dulu sih di bridal, di bridal banyak juga bridal. sih. Cuma memang karena corona ini kami nggak ikutan paket ya, jadi mungkin mulailah ini karena jadi ya. Tapi kita lagi nyusun lagi nih tahun ini. Udah Strategi. berapa tahunnya kita mulai lagi. Tapi dari tahun Lancar. pertengahan tahun kemarin nggak berhenti itu internasional. Tahun Maret. 2023 jumlah klien bridal lumayan ya. Bertambah, Lumayan. bertambah tiap minggu 50 ada, mah satu ada ya. minggu ada. 50 klien mah ada sih. Cuma memang mungkin harus lebih diperkenalkan lagi Iya, makanya kan gitu. ya kita Jadi, di sini. ya itu seperti saya bilang tadi, kalau kita berhenti di satu ini, misalnya karena misalkan karena udah established gitu ya, kita anggap remeh, ya akhirnya jadi ketinggalan. Ya itu ya tadi, mungkin kita ada kecolongan di situ Iya, ya. karena gitu, memang waktu kurang setuju. corona kan kita nggak ada paket yang kecil-kecil. Nah, sekarang Kaget semua sih. Kaget. Nah sekarang kita mulai lagi, kita ikutin lagi pameran ini, tetap kita ikutin, tapi tetap eksis juga, kebedaannya makin makin kita gencarin lagi. Gitu. Tapi kalau lihat dari tadi obrolan kita dari awal, kayaknya nggak akan lama lagi Wijaya bakal ada manajer nanti yang udah tiba-tiba gimana. Karena kan dari tadi ngomongnya kita ini mau ngomongnya Wijaya sebagai musik entertainment yang bakal terus berlanjut kan. Iya, iya. Otomatis ini mah kayaknya mau bikin kayaknya ini mah udah nggak usah bilang. Siap. Oke. Lanjut. Nih, pertanyaan terakhir. Penyanyi-penyanyi di Wijaya, mohon maaf semuanya sudah berumur. Apakah nggak mau regenerasi atau campur dengan penyanyi anak muda biar kesan jadulnya hilang? Nah sebenarnya kalau untuk kesan, kalau boleh dibilang kesan jadul tuh bukannya jelek ya, ada pasalnya sendiri loh. Ya masa Percaya sekarang balik lagi loh kok. Iya Ada, tuh. ada pasalnya sendiri. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menganggap remeh apapun. Kesan muda, kesan cibi, kesan jadul, enggak, itu ada pasalnya sendiri. Bagaimana kita bisa Cibi lagi bagaimana kita bisa meraup itu. Nah, emang kalau dari Wijaya sendiri kebetulan emang kliennya itu banyak kan dewasa ya dan serius gitu. Tapi kalau kita di event ini kita juga Iya, memang mungkin menampilkan nggak banyak ini. di- Terus soal untuk mau merekrut yang muda, oh kita mau sekali. Ada lagi yang tadi kan yang 19. Itu kan iya. lu kebayang nggak? Makanya kayak tadi pertanyaannya memang itu tuh setelannya karena umurnya muda kan. Itu penyanyi-penyanyi kami cewek kecuali gua ya dan sebagian itu Sizi, Karissa, lalu Dara itu semua kebayang nggak di bawah 24 gitu umurnya. Cuma memang kami ngemasnya seperti itu. Nanti Biar kalau maksudnya kompatibel. yes, karena apa? Terus terang klien kami jenderal, wali kota, itu udah Jadi mana mah tuh? tuh. Kita nggak bisa Wali kota ngasih yang- jenderal. Kemarin yang masuk tuh ya si siapa tuh? Yang terbaru yang kemarin kita wali kota Cilegon juga 19 ya Ya, itu tuh sebenarnya muda-muda mungkin makan kesannya di kamera tapi believe me dengan nanti kita lihat internasional kita makin banyak kita akan ubah. Memang sebenarnya selama ini kita ubah kalau internasional kita lebih si neng-neng ini lebih itu sih sebenarnya. Lu kebayang sih klien kami wali kota sekda jenderal itu kami hampir tiap minggu jenderal ya kita sekarang hampir tiap minggu bintang 1, bintang 2, bintang 3 Dari mana itu? Pangdam ya Itu vendor nggak ada channel ke sana gue yakin. Kalaupun WO apa? sampai aduh gue jadi sebut ya soalnya itu aduh gimana ya gue ngomongnya Dapat dari mana? Dari pendengar juga berarti Iya. kan? gue terus terang ya Jawa Barat ini wali kota selama 20 tahun bisa bilang semua dari Ciamis, Tasik, tinggal disebut yang Jawa anak-anaknya Barat, Bogor, pakai kita, gitu. Itu menelur sih. Iya, memang gitu. Aku mau ngomong apa? Punten ya bapak-bapak tercinta, Pak Aher aja ya, gubernur. Anaknya tuh kita Anaknya ya. kita. Wali kota Cilegon kemarin bulan November. Gitu. Wakil, aduh udahlah, gue mau ngomong apa ya, ketua-ketua partai. Jadi mohon maaf kalau akhirnya kami memang untuk saat ini kemasan kami seperti itu karena yang datang tuh kasar, kasar Jaga tuh, gitu. itu. Cuma
nanti ke depan kita akan berubah. Wijaya selalu berubah. Lebih fleksibel ngikutin Nah, acaranya gitu. ya. Betul. Tenang Jadi aja. gimana kliennya meminta kita seperti apa? Seperti apa. Kita Tapi bisa Bisa, semua. because they are really young sebenarnya gitu. Terus Memang kalau soal apa pengen ngerekut yang muda nih? Mau Kita mau banget. banget. Iya. Banget silakan kalau ada Ayo, talent yang ayo, bagus. Jelas tadi mau Cus, bikin ya, PT aduh, Wijaya. aduh. Ada Itu yang udah pada bilang muda langsung. dan bagus boleh daftar Seneng, ke kita. ayo, Nanti ayo, kita ayo, terutama penyanyi, musisi ya, semua, gitu. musisi juga gitu. seneng gue. Seneng banget gitu terang, kalau aduh. ada gitu. Itu kalau mau update itu Wijaya ada ya di mana? Bisa IG. Nah, IG ada bisa. Kita Apa tuh- Wijaya Musik? Wijaya Musik. Wijaya Musik, follow kita, kirim video kalian lagi main gitar di cafe atau di mana, cus. Ya. Mau nge-hire juga bisa lewat situ ya. Boleh. Ada nomor kontaknya Ada. semua ya. Ada di situ semuanya. semua. Aduh, seneng banget deh gitu. Makasih buat ini. Memang mohon maaf, memang kondisi kami memang yang nge-hire kami yang begitulah gitu. Jadi memang Ya itu mah otomatis. iya, nggak mungkin misalnya kayak kemarin gitu wakil menteri gitu pakai kita, nggak Iya. mungkin kita gayanya Otomatis seragam, yes, Iya. harus formal. yes, gitu. Terus kalian harus terlihat dewasa. Terlihat dewasa. Kebayang Mama- klien itu ngelihat ini, kok gue dikasih anak-anak ya? Iya. Iya. Kebayang nggak sih? misalkan ya. Ini main-main. Iya, Nah, penyanyi kesannya gue umur kan- 19 itu dan mukanya itu masih ya kalau kalian lihat Kita dan if they look closer itu mereka akan lihat, oh ini tuh masih muda sebenarnya. Itu. Terjawab sudah pertanyaan para netizen. Tenang ya, tunggu tanggal mainnya. Cie. Makasih banget Cici Fora, Kak Erik sudah mampir ke Kos Lewisari. Akhirnya Kos Lewisari punya musisi. Yes. Thank you juga Thank sudah you. ngobrol-ngobrol Ya, sini. Tuhan berkati. Selamat tahun baru, Selamat selamat tahun baru. Tahun baru. God bless your work ya, benar-benar ini luar biasa. Nanti impatasinya luar biasa. Tinggal ada apa lambang YouTube di sini nanti. Enggak sih, saya lebih setuju kalau ada lambang apa gitu ya, sponsor. Oke, siap. Itu mah bonus.